selamat datang di YouTube channel Adama Visi TV. Kembali lagi bersama saya Dila Wardani yang hari ini akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Timun Emas. Yeay! Oke, buat teman-teman semua yang belum like, subscribe, and share, silahkan di like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya supaya kita lebih semangat lagi buat konten selanjutnya. Oke, langsung saja, ini dia ceritanya. Alkisah, di sebuah desa di Jawa Tengah hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun, ia hidup sebatang kara. Ia pun juga tidak memiliki anak. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya, harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Mbok Srini hanya dapat menunggu keajaiban untuk bisa memiliki anak. Ia berharap keajaiban terjadi padanya dengan selalu berdoa siang dan malam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat diberikan anak. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, Mbok Srini didatangi sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban akan benar-benar terjadi padaku? Ia pun bertanya dalam hati dengan ragu. Namun, Mbok Srini berusaha menghilangkan keraguan hatinya. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke hutan yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar. Namun, ia justru sangat terkejut saat menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi, tetapi isinya hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya, apa maksud raksasa itu memberikan sebutir biji timun? Ucap Mbok Srini dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa disadari, ada sesosok raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Mbok Srini pun terkejut sambil membalikan badannya. Betapa terkejutnya ia, karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Ampun Tuan Raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Mbok Srini memohon dengan muka pucat. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu. Benar Tuan Raksasa, jawab Mbok Srini dengan gugup. Kalau begitu, tanam biji timun itu. Nanti kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Karena anak itu akan kujadikan santapanku, ujar raksasa itu. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab, baiklah raksasa. Aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Setelah Mbok Srini selesai memberikan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Kemudian ia segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun berbuah. Namun anehnya, tanaman itu hanya berbuah 1. Semakin hari buah timun menjadi semakin besar, melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, karena berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun sudah masak, Mbok Srini memetiknya. Mbok Srini memetik timun yang berat dengan susah payah ke gubuknya. Betapa terkejutnya ia ketika membelah buah timun itu. Ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Alangkah bahagianya hati Mbok Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Emas. Perempuan parubaya itu tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya.
hingga air matanya menetes membasahi kedua pipinya. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa dengan janjinya bahwa ia akan memberikan bayi itu kepada raksasa suatu saat kelak. Ia merawat dan mendidik Timun Emas dengan rasa kasih sayang hingga tumbuh menjadi perempuan yang cantik. Mbok Srini sangat bangga karena selain cantik, Timun Emas juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sifatnya yang baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang padanya. Suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa yang memberi pesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Emas. Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya pun menjadi sedih, karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat dia sayangi. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata adalah raksasa yang jahat, karena Timun Emas akan dijadikan santapannya. Melihat Mbok Srini sering duduk termenung, Timun Emas pun bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore, Timun Emas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati yang dirasakan oleh ibunya. "Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih?" tanya Timun Emas. Sebenarnya Mbok Srini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya, karena dia tidak ingin anaknya ikut bersedih. Namun, karena terus didesak, akhirnya ia pun menceritakan asal-usul Timun Emas yang dirahasiakan selama ini. "Maafkan ibu anakku, selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu," kata Mbok Srini dengan wajah sedih. "Rahasia apa, Bu?" tanya Timun Emas penasaran. "Ketahuilah Timun Emas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu," jawab Mbok Srini. Belum selesai ibunya bicara, Timun Emas tiba-tiba menyela. "Apa maksud ibu?" tanya Timun Emas. Mbok Srini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa sesosok raksasa akan datang menjemput anaknya. Mbok Srini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa sesosok raksasa itu akan datang menjemput anaknya untuk dijadikan santapannya. Mendengar cerita itu, Timun Emas menjadi kaget, seolah-olah tidak percaya. "Aku tidak mau ikut bersama raksasa itu. Aku sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun," kata Timun Emas. Mendengar perkataan Timun Emas, Mbok Srini kembali termenung. Ia mencari cara agar anaknya selamat dan tidak dijadikan santapan oleh raksasa itu. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Mbok Srini belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Emas agar berpura-pura sakit. Dengan begitu, raksasa tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Srini. "Hai perempuan tua, mana anak itu?" "Aku akan membawanya sekarang," pinta raksasa itu. "Maaf tuan raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu." Bujuk Mbok Srini yang mencoba mengulur waktu hingga ia menemukan cara agar Timun Emas bisa selamat. "Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku," kata raksasa itu. Setelah Mbok Srini berjanji, raksasa itu pun menghilang. Mbok Srini kembali bingung untuk mencari cara lain. Akhirnya ia menemukan cara untuk dapat menyelamatkan anaknya dari raksasa. Ia akan meminta bantuan kepada seorang petapa yang tinggal di sebuah gunung. "Anakku, besok pagi-pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang petapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali dia dapat membantu kita menghentikan niat jahat raksasa itu," ungkap Mbok Srini. "Benar Bu, kita harus membinasakan raksasa itu. Karena aku tidak mau menjadi santapannya," jawab Timun Emas. Keesokan harinya,
Pagi-pagi sekali berangkatlah Mbok Srini ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui petapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. "Maaf Tuan Petapa, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan," kata Mbok Srini. "Apa yang bisa aku bantu, Mbok Srini?" tanya petapa itu. Mbok Srini pun menceritakan masalah yang sedang dihadapi anaknya. Mendengar cerita Mbok Srini, petapa itu pun bersedia membantu. "Baiklah, tunggu di sini sebentar," ujar petapa itu seraya berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya. Tak berapa lama, petapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbok Srini. "Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini," jelas petapa itu. Setelah mendapat penjelasan itu, Mbok Srini pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Setiba di gubuknya, Mbok Srini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya kepada Timun Emas. Kini hati Mbok Srini mulai agak tenang, karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Srini. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Timun Emas. "Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku," ancam raksasa itu. Mbok Srini tidak gentar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, ia memanggil Timun Emas agar keluar dari dalam gubuk. Tak berapa lama, Timun Emas pun keluar, lalu berdiri di samping ibunya. "Jangan takut anakku, jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu," Mbok Srini membisik Timun Emas. "Baik ibu," jawab Timun Emas. Melihat Timun Emas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Emas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi, terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun Emas. Setelah berlari jauh, Timun Emas mulai kecapaian, sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya, ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian petapa itu. Pertama-tama, Timun Emas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Emas. Timun Emas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerumpunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun, raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Emas. Walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Saat usahanya belum berhasil, Timun Emas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan, luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Emas pun mulai cemas, karena senjatanya hanya tersisa 1. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Tepat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan tewas seketika. Maka selamatlah Timun Emas dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, Timun Emas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat,
Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu, Mbok Srini dan Timun Emas hidup bahagia.